Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat sore teman-teman semua. Lanjut lagi nih. Apa kabar kalian semua? Tim Historical nggak ada capeknya jalan-jalan keliling-keliling. Sore ini kita akan menelusuri salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Banyumas yang juga ada cerita kaitannya dengan legenda cinta yang terkenal di Banyumas, yaitu Raden Kamandaka dan Dewi Ciptarasa. Nah, kita masih di area hutan lindung kali ya. Kita akan menuju ke tempatnya. Tetap ikuti Historical. Oke teman-teman, kita udah sampai. Di belakang kita sebuah batu berukuran raksasa Giant Stone, disebut oleh warga sekitar dengan nama Watu Sinom. Watu Sinom ini dulunya berkaitan dengan legenda Raden Kamandaka dan juga adiknya yang saat itu sedang dalam pencarian. Ketika itu sang adik mencari sang kakak. Setelah meliputi perjalanan panjang, kemudian mereka saling beradu argumen, saling menunjukkan adu kesaktian, hampir berduel, dan saat itulah mereka saling membuka jati diri masing-masing di atas batu. Tempat ini menjadi saksi bisu pertemuan Raden Kamandaka dan juga adiknya. Ya, jadi teman-teman, kita udah sampai di depan Sinom. Katanya kalau kesini kita harus muterin batunya 7 kali ya mas? Katanya iya, kata orang-orang sekitar sini, katanya kalau itu diputerin 7 kali berlawan dengan jarum jam, terus berdoa, nanti akan dapat melihat surprise. Pasti kita coba ya. Tingginya lumayan, 3 meter. 2 meter. Ada yang bilang juga kalau ini katanya batu meteor, tapi dulu sempat ada penelitian, tapi karena objeknya kurang menarik atau entah karena satu hal, penelitian tersebut dihentikan. Tapi kalau dari strukturnya sih seperti batu gunung ya. Kalau batu meteor nggak tahu sih, tapi kayak mendekatinya yang seperti kita lihat familiar, strukturnya sama seperti batu-batu gunung, batu andesit. Manapun kalian pergi, kemanapun kalian berwisata, kemanapun kalian mengunjungi suatu tempat, tetap jaga kebersihan di mana-mana ya. Jaga kebersihan, jangan coret-coret, jangan buang sampah sembarangan. Contohnya seperti ini. Ini adalah akibat ulah-ulah oknum yang kurang bertanggung jawab dan juga tidak mencintai lingkungan sekitar. Nah, di sini juga ada cek lagi batu. Di sini ada
ada bekas pembakaran kemenyan. Berarti di sini ada tanda-tanda pernah ada orang yang singgah dan di tempat ini. Banyak loh kotor di coret-coret ini. Ini lagi. Di atas pun banyak. Oke, coba open card ya di sini. Ini Ghost Oracle. Mengingat masa lalu hanya menjadi beban jika tak ada perubahan. Hindari menilai orang lain. Ada yang perlu dibenahi dalam diri. Akhir dari perkolase. Next, kartu kedua. Apa ini? Apa yang dipikirkan akan menciptakan, hanya bisa terlepas dari belenggu jika mau mengakui bahwa semua sudah disebabkan akibat. Jika dibiarkan tak ada solusi. Next, ketiga. Dan yang terakhir adalah yang tersudutkan, yang tersisihkan, yang terbuang diam dalam kebenarannya, transformasi dan jadi kontradiksi, yang menghancurkan segala yang menghalangi. Nah, Revenant ini hampir ini yang paling berkaitan dengan entitas yang menjaga batu tersebut. Dan juga kartu yang sama keluar kemarin waktu cek kondisi juga, aku cek lokasi juga, ada kartu yang keluar 2 kali dan sekarang keluar lagi, yaitu jadi 2 entitas ini yang tervisualkan oleh Ghost Oracle. Di samping 2 pesan yang disampaikan. Mengingat masa lalu hanya menjadi beban jika tak ada perubahan. Berusaha menjadi pribadi yang baru, memperbaiki kesalahan di masa lalu, untuk menata hidup yang lebih baik dan juga cita-cita yang lebih baik. Perjalanan kita masih panjang, jangan terpuruk hanya karena masa lalu ataupun beban yang kurang baik, karena masa lalu yang kurang baik, sehingga membuat kita minder ataupun merasa insecure. Apa yang dipikirkan akan menciptakan dan menunjukkan kekuatan pikiran. Kalau kita berpikir baik, pasti hasilnya akan baik. Kalau kita berpikir positif, hasilnya positif. Tetap senang, tetap bahagia, jadi diri kamu sendiri. Dan juga jangan membiarkan tak akan ada solusi. Jadi kamu perlu, kalau kamu berada dalam satu situasi yang kurang menyenangkan, yang kurang menguntungkan, lebih baik pergi, berubah, daripada kamu di situ selalu tertekan. Ketika kamu mengenali seseorang, kamu menjalin hubungan dengan seseorang, tetapi kamu selalu merasa dirugikan, kamu selalu merasa menjadi pihak yang terpojok, selalu merasa dimanfaatkan, maka ada saatnya kamu untuk berbenah diri dan kamu melangkah ke tahapan yang lain. Karena bagaimanapun juga setiap diri pasti memiliki perjalanannya masing-masing. Ini tertangkap adalah luapan emosi, ledakan emosi yang sudah lama tertahan.
ataupun memang tersimpan sejak lama yang belum menemukan momen untuk diutarakan. Yang muncul ya ini. Oke teman-teman, jadi kita sudah open 3 kartu Ghost Oracle di sini untuk membaca pesan-pesan yang ada di tempat ini seperti apa berkaitan dengan sejarahnya di tempat ini. Walaupun tadi kita nggak bisa menyampaikan secara detail ya, cuma berdasarkan cerita rakyat yang berkembang. Ya, untuk teman-teman historikal yang mau datang ke Batu Sinom, tempatnya di Desa Keniten, Kecamatan Kedung Banteng, Purwokerto, Jawa Tengah. Dan batunya ini tempatnya masih berada di lingkungan perkebunan warga, masih banyak pepohonannya. Jadi kalau kita kesini tuh dingin, suasananya itu makin tenang gitu. Raden Kamandaka. Sebenarnya beliau adalah putra dari Prabu Siliwangi yang mempunyai nama asli Raden Banyak Cotro. Karena penyamarannya, ia mengganti nama menjadi Kamandaka. Waktu itu adiknya dari Pajajaran yang bernama Raden Banyak Ngampar diutus untuk mencari Raden Banyak Cotro. Sampailah ia di Kadipaten Pasir Luhur, yang juga ia berganti nama menjadi Silihwarni. Raden Banyak Ngampar atau Silihwarni mengabdi di Pasir Luhur dan diizinkan untuk menumpang hidup di sana. Dengan syarat dia harus bisa menangkap maling yang bernama Kamandaka. Tetapi Silihwarni sendiri belum tahu kalau Kamandaka itu adalah orang yang ia cari selama ini, yaitu Raden Banyak Cotro. Setiap sabung ayam, Kamandaka selalu menang, sehingga mudah bagi Silihwarni untuk mencari serta menangkap Kamandaka. Suatu ketika Silihwarni bertemu dengan Kamandaka di arena sabung ayam. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Silihwarni dengan cara memasang patrem atau keris kecil, sejenis pusaka di kaki ayam. Kemudian ayam itu dilemparkan ke Kamandaka dan mengenai perutnya. Menyadari akan ditangkap, Kamandaka pun melarikan diri dan terus dikejar oleh Silihwarni. Dan sampailah dia di sebuah batu besar. Dari atas batu itu, Kamandaka menantang Silihwarni dengan menyebutkan nama aslinya, yaitu Raden Banyak Cotro, putra Prabu Siliwangi. Silihwarni tidak percaya karena dia juga merupakan putra dari Prabu Siliwangi. Kamandaka pun disuruh untuk menyebutkan nama saudara-saudaranya yang lain. Kamandaka menyebutkan 3 saudaranya yang lain, yaitu Banyak Ngampar, Banyak Blabur, dan Retno Pamungkas. Silihwarni pun percaya, lalu mengatakan dirinya adalah Raden Banyak Ngampar, yang diutus untuk mencari Raden Banyak Cotro, yang tidak lain adalah Kamandaka, kakaknya sendiri. Pertemuan Kadang Tua lan Anom atau kakak beradik itu di sebuah batu yang pada sampai saat ini kita kenal dengan nama Watu Sinom. Sebongkah batu besar yang terletak di Desa Keniten, Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah. Menurut cerita, batu ini merupakan tempat bertemunya Raden Banyak Catra dengan adiknya Raden Banyak Ngampar, yang dimana mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, dan juga Raden Banyak Ngampar diutus untuk mencari kakaknya. Di atas batu sebesar rumah itulah mereka saling menantang. Mereka saling menantang adu tanding menunjukkan kemampuan dan kesaktian masing-masing. Karena kurun waktu yang lama mereka tidak saling mengenali. Banyak Catra atau Kamandaka yang sudah berada di atas puncak batu tidak dapat disusul oleh Banyak Ngampar. Setelah saling adu argumen dan membuka jati diri masing-masing, akhirnya sadarlah Banyak Catra bahwa yang dihadapannya adalah adiknya sendiri. Lalu ia turun dari batu tersebut dan memeluk adiknya. Karena momen itulah, daerah tersebut hingga kini dinamai dengan Desa Keniten, yang berarti teringat, berasal dari kata titen yang artinya ingat.
Oke, jadi usai sudah jalan-jalan kita sore ini di situs Watu Sinom, besok lusa kita akan jalan-jalan lagi di salah satu objek yang tidak kalah terpencil dan tidak kalah sunyi. Tetap ikuti historical teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.